meja 3 ini kita bakal bahas prosedur apa saja yang bisa kita lakukan pada regio abdomen. Ya, jadi pada regio abdomen itu nanti kita ada 3 yang bisa dilakukan. Pertama ada abdominosintesis, yang kedua ada trichorrization, dan yang ketiga ada cystosintesis. Ya, ada juga laparotomi tapi dibahas di sana. Nah, kemudian yang pertama kita ke abdominosintesis. Jadi abdominosintesis ini seperti yang sudah kalian tahu dari penentunya kalian adalah prosedur untuk mengeluarkan cairan yang terakumulasi di rongga peritoneum atau di kafum peritoneum. Nah, jadi ini pengeluarannya itu cairan dilakukan untuk 2 tujuan. Yang pertama itu bisa untuk diagnostik, di mana sampel dari cairan yang ditemukan di abdomen itu bakal dilanjutkan untuk tes seperti RBC, WBC, dan lain-lain, dan ataupun untuk keperluan terapeutik. Kapan untuk terapeutik? Kayak misalnya kalau kucingnya ini mengidap yang namanya ini FIV. Nah, kalau dia kena ini, dia itu bakal kena yang namanya asites. Ini adalah gambaran asli kalau dia kena asites. Asites itu penumpukan cairan. Betul. Nah, asites ini kalau disebabkan oleh FIV itu dia bakal sembuh. Jadi dia walaupun ini dia sudah dikeluarkan dengan abdominosintesis, dia bakal terjadi lagi. Jadi untuk keperluan terapi dia harus rutin dilakukan ini abdominosintesis. Nah, kemudian untuk pelaksanaan abdominosintesis ini bisa dilakukan dengan 2 cara. Dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa dilakukan secara langsung dengan syarat kalau volume cairannya banyak. Nah, jadi bisa kita masukkan alatnya. Ada tuh alatnya apa? Jadi kita bisa pakai 2, kita bisa pakai garbus fluid atau syringe, atau bisa kita juga pakai catheter. Nah, bisa pakai untuk infus, bisa pakai itu, sama bisa juga pakai jarum suntik. Nah, jadi nanti jarum suntiknya itu bakal ditusukkan ke titik orientasinya, nanti dijelaskan setelah ini. Kemudian yang prosedur kedua itu bisa dilakukan kalau jumlah cairannya itu sedikit, tapi syaratnya kita harus pakai tuntunan atau petunjuk dari ultrasound atau dari USG. Nah, jadi kalau misalnya dia sedikit itu bakal lebih susah kita menemukan cairannya kalau kita aspirasi langsung. Beda kalau cairannya banyak, makanya kita harus pakai USG. Dan kalau misalnya dia sedikit, kita bisa juga pakai prosedur lain, namanya itu lavase peritoneum diagnostik atau DPL. Nah, tapi prosedurnya DPL ini dia lebih invasif daripada abdominosintesis karena dia memerlukan dulu yang namanya laparotomi kecil. Jadi harus kita insisi dulu baru kita keluarkan. Kalau abdominosintesis kan kita tinggal tusukkan jarum baru kita aspirasi. Nah, kemudian untuk apa yang kita lakukan? Pertama kita harus lihat dulu dari pemeriksaan klinisnya. Kita harus pastikan dulu kalau akumulasi cairannya itu benar terjadi di abdomen, bukan di tempat lain. Karena ada juga kondisi kayak kalau kita begini loh, ada juga kondisi lain yang bisa sebabkan dia terlihat seperti ini. Bisa jadi karena dia ada retensi urin atau VU-nya bisa saja yang besar, tapi dia bakal terlihat seperti ini juga. Nah, kemudian jadi kita harus inspeksi dulu. Pertama bakal terlihat itu terjadi distensi abdomen atau pelebaran peregangan otot. Jadi kayak ini otot-ototnya kayak meregang banget. Nah, kemudian kalau kita palpasi terus kita goyangkan itu kucing, dia bakal dirasakan ada fluktuasi cairan. Karena kayak kita goyangkan tuh kayak bakal tidak seimbang gitu. Kayak ada cairan yang goyang-goyang. Nah, kemudian kalau kita auskultasi, kita dengarkan dia bakal terdengar ada suara splash atau fluid trill. Itu biasa kalau kayak banyak sekali diminum baru kayak dirasa buka bunyi-bunyi gitu. Ya, betul. Seperti itu. Nah, kemudian untuk anatominya itu kita bakal fokus di bagian lateral di sini sesuai dengan titik orientasinya. Tapi ini bakal kayaknya sering kalian juga bahas di situ, jadi kita lakukan juga. Untuk titik orientasinya itu di anjing sama kucing, dia di garis sentral tengah. Di sini garis sentral tengah 1-2 cm kaudal dari umbilicus atau di bawah pusar. Jadi ini pusarnya di sini, jadi orientasinya itu 1-2 cm di bawah pusar. Dan nanti kalau sudah di sini, nah ini tuh di sini pusar, ini 1-2 cm di bawah pusar. Di sini nanti kita bikin kuadran begini. Nah, terus titik orientasi yang kita tusuk itu adalah di salah-salahnya itu kuadran. Di sini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Jadi ini langsung saja ditusuk di sini, tapi sesuai dengan kebutuhan. Biasa boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4 sesuai dengan seberapa parah, seberapa banyak cairan yang perlu dikeluarkan. Nah, kemudian kalau pada
dibawa lagi di refus. Oke, prosedur kedua. Kita maksudnya ada yang namanya histosintesis. Histosintesis itu berarti kita melakukan pengambilan urin langsung di bagian PU-nya atau lumen vesika urinari. Apa indikasi kita lakukan histosintesis? Pertama, kita mau lakukan urinalisis atau kultur urin. Nah, misalnya itu kayak kita diagnosa ini hewannya mengalami diabetes mellitus ataupun gagal ginjal atau penyakit sistemik yang lain, maka kita akan pastikan melalui melakukan histosintesis untuk memastikan sebagai penegakan diagnosanya. Nah, histosintesis itu dilakukan tepat di bagian lumennya. Jadi untuk PU itu letaknya tepat di bagian caudoventral abdomen belakang dari os pubis. Dia itu ditopang sama beberapa ligamen, nanti kita bahas. Yang pertama untuk anatomi PU, pada bagian paling atas ini namanya vertex vesicae. Kemudian di nomor 2 ini dia lumen vesika urinari atau corpus vesicae. Kemudian di bawah ini namanya cervix vesicae. Pada beberapa literatur juga disebut sebagai column vesicae. Kemudian yang nomor 4 ini dia itu namanya trigon vesicae. Dia itu gabungan dari ostium ureter dexter sinister sama ostium uretra interna. Makanya dia membentuk seperti segitiga. Kemudian di bagian cervix ini ada yang namanya musculus sphincter uretra interna. Di distalnya juga ada musculus sphincter uretra externa. Nah, kedua otot itu nanti akan berfungsi untuk menahan. Kalau dia berkontraksi, kedua otot tersebut berkontraksi, dia akan mempersempit salurannya, makanya urinnya akan tetap ada di bagian atau lumen vesika urinari. Nah, yang pertama itu kalau misalnya PU-nya terisi urin, yang pertama dia akan menutup secara sendiri yang musculus sphincter uretra interna. Terus sekitar dari korpus ini ada yang namanya musculus detrusor. Nah, musculus detrusornya ini dia punya sensor, semacam sensor yang akan mengirimkan sinyal ke otak. Makanya kita merasa kayak ingin pipis, ingin urinasi. Nah, makanya kita nanti akan, kalau misalnya kita belum mau urinasi, makanya nanti kita akan menahan pipis melalui ini musculus sphincter uretra externa. Jadi yang satu itu involuntar, yang satunya kita yang kontrol. Kemudian untuk lokasi VU di bagian caudoventral abdomen, tepatnya di bagian hipogastrik. Kemudian dia jadi ditopang sama 5 ligamen. Yang pertama ini namanya ligamentum vesica medianus. Dia itu menghubungkan VU ke bagian ventral abdomen, tepatnya di linea alba. Kemudian 4 lainnya itu yang ini. Pertama ada musculus ligamentum vesica lateralis. Ligamentum vesica lateralis. Nah, di antaranya yang warna putih ini ada yang namanya ligamentum teres vesicae. Dia itu merupakan hasil degenerasi dari arteri umbilicalis. Jadi pada saat masih janin, yang ini namanya arteri umbilicalis. Tapi setelah lahir, dia akan berubah fungsi menjadi ligamentum teres vesicae. Keduanya itu berfungsi untuk menghubungkan VU ke bagian lateral tubuh. Dia ada dexter sama sinister. Makanya dia ada 5 ligamentum. Ini ada 4, 2 berpasangan sama ligamentum vesica mediana. Kemudian masuk ke prosedur histosintesis. Pertama kita lakukan inspeksi dulu. Biasanya itu akan terjadi pembesaran di bagian hipogastrik. Kemudian kita lakukan pada beberapa kasusnya dilakukan USG untuk memastikan apakah penumpukan itu memang dari urin, dari VU, atau misalnya kayak penyakit lain, atau misalnya itu penumpukannya itu pus. Nah, kalau USG penumpukan cairan itu warnanya X-ray. Sering aku sebut ya kemarin yang kayak gitu. Hitam itu anechoic. Itu X-ray, radio. Ini USG, tapi dia anechoic. Kalau tulang dia hyperechoic. Kalau organ dia hipoechoic. Jadi kalau ada penumpukan cairan di bagian VU, dia akan besar di anechoicnya. Dia bahkan sampai ke bagian abdomen. Pada seharusnya di bagian pelvis.
putih. Karena dia memantulkan banyak gelombang suara, makanya namanya hyperechoic dan warnanya putih. Terus, nah untuk prosedur sistosintesis kita biasanya gunakan spuit sama needle yang kecil. Kita tusuk di bagian 3-5 cm di bawah umbilicus, tepat di bagian linea alba, karena posisinya tepat juga di bagian median. Nah, kalau misalnya kita tarik jarumnya, setelah kita lakukan sistosintesis, kira-kira suhunya akan bocor atau tidak? Bocor atau tidak? Suhunya tidak akan bocor karena tadi di bagian sini ada musculus detrusor. Musculus detrusor ini dia juga selain berfungsi memberikan sensor, dia juga berfungsi untuk kayak ada selnya yang akan menutup secara sendirinya. Kalau kita lakukan prosedur sistosintesis dengan benar, nah jika misalnya kita tusuk terus digoyangkan itu bakal bikin bocor. Kalau kita tepati caranya dan satu kali ditusuk itu tidak bakal bocor, tidak akan bocor ke rongga yang lain. Itu untuk sistosintesis. Selanjutnya itu ada trokarisasi. Trokarisasi itu adalah suatu tindakan darurat yang dilakukan untuk mengeluarkan suatu gas di dalam rongga abdomen. Nah, kalau misalnya pada sapi kasus itu namanya blood. Nah, blood itu sama aja kayak kembung, dibagi menjadi dua, blood primer sama blood sekunder. Nah, blood primer itu diakibatkan karena ada penumpukan gas akibat fermentasi yang overload. Bisa disebabkan pakan hijauan. Kalau misalnya blood sekunder itu biasanya karena obstruksi yang tadinya itu penumpukan gasnya harus dikeluarkan secara normal melalui sendawa, tapi karena adanya obstruksi dia tidak bisa dikeluarkan, jadi terjadinya penumpukan. Nah, untuk trokarisasi pada sapi, untuk titik orientasinya itu di fossa paralumbal. Kalau kalian lihat yang segitiga itu namanya fossa paralumbal. Nah, kalau kan biasanya tuh fermentasi terjadi di rumen. Nah, rumen itu dekat sekali dengan fossa paralumbalnya di bagian sisa. Nah, untuk titik idealnya itu biasanya kalian nanti kan itu ada segitiganya tuh, titik fossa paralumbalnya, terus cari itu poste terakhirnya 8-10 cm itu titik ideal. Nah, kalau misalnya itu trokar sudah ditusuk, nantinya dia akan melalui berbagai otot apa aja? Musculus, obliquus sama musculus transversus. Terakhir perikardium dan mencapailah dia di rumennya. Sedangkan untuk trokarisasi pada kuda biasanya akibat penyakit kolik. Nah, kolik itu sama aja kayak penyakit sakit perutnya kuda. Karena kuda itu pencernaannya sangat sensitif. Apalagi kuda sudah dia makan rumput, dia tidak ada rumennya, akhirnya diganti sama sekup untuk fermentasinya. Makanya sekumnya kuda itu sangat besar. Kalau misalnya sekum, kalau pada kuda itu di bagian apalagi kalau misal pada kuda guys ya, dua-duanya itu bisa dilakukan melalui USG. Tapi kalau misalnya kalian sudah kalau misalnya kalian sudah pro tanpa USG kayaknya bisa deh. Blood itu gas. Prosedurnya trokarisasi baru ini yang dikasih masuk itu trokarnya, tapi untuk kateter ini di hewan apa? Ada tahu? Atau bufalo? Kerbau. Betul. Nah, jadi ini kalau di sana biasanya memang pakai trokar, tapi itu tadi kalau kita lihat di TPI kalian dia pakai kateter atau pakai bukil. Dia pakai kateter. Karena itu nggak tembus. Apa ini?
baru kalau kalian lihat di sini ada 2 jarumnya tuh. Nah, jadi ya, ada kan tadi kita lihat dia pakai 4 kuadran, toh? Nah, ini dia pakai di kuadran 1 sama di kuadran 2. Baru dia bergantian ambil yang di atas dulu baru yang di bawah. Jadi kalau kita mau diambilkan di susu jarum itu tinggal itu di rumah. Iya, tinggal jarumnya saja, terus nanti splitnya ini dicabut yang kita Jangan jarumnya di yang satu ulang. Jarumnya tetap tinggal. ini sih fotosintesis dengan panduan ultrasonografi atau USG. Kalau kita lihat dia cari dulu di mana letaknya PU-nya atau vesikolinarianya. Nah, kalau kalian lihat di sini ini daerah yang ada warna hitam. Nah, kalau di USG itu cairan itu bakal terlihat anekoik namanya atau hitam. Jadi ini yang kita cari. Nah, terus nanti kalau dia masukkan jarumnya itu bakal kelihatan warna putih atau hiperekoik karena dia benda logam yang bisa menghasilkan suara. Kelihatan kan di sini? Apa tadi Hipoekoid. organik? Hiper. Kalau jarumnya dia hiperekoid, kalau cairannya dia anekoid. Kalau hipoekoid itu abu-abu. Kalau tiba-tiba tukar banjir. Ya, ini urinnya di sini. Terima kasih guys. Makasih, Kak.